Bincang akhir tahun. Sebenarnya kita nggak di akhir tahun. Hari ini kita tanggal 12 Jumadal Ula. 1442 Hijriah. Kita umat Islam berbeda dengan umat yang lainnya. Orang-orang Cina punya tahun baru sendiri. Orang-orang India, Yunani mungkin. Jawa pun memiliki kalender dan tahun baru sendiri. Umat Islam punya kalender. Kapan akhir tahun umat Islam? Tatkala mereka melaksanakan haji. Itu akhir tahun umat Islam. Dan awal tahun umat Islam adalah Muharram. Adapun sekarang yang disebut akhir tahun, ya ini akhir tahun umat Kristiani. Ini akhir tahun mereka. Tapi buat kita masih di pertengahan tahun. Awal bulan itu namanya Muharram. Yang kedua itu Safar. Yang ketiga Rabiul Awal. Yang keempat Rabiul Akhir. Yang kelima Jumadal Ula. Nah, sekarang kita ini di bulan kelima. Tahunnya tahun berapa? 1442 Hijriah. Yakni sejak hijrahnya Nabi SAW. Jadi kita tuh hidup senantiasa diingatkan dengan hijrah. Agar kita berubah untuk menjadi lebih baik. Memang ketika terjadi konflik di dalam rumah ya. Salah satunya tadi ketika suami marah. Abu Darda itu pernah mengatakan kepada istrinya, kalau aku marah, kamu tolong dinginkan aku. Kalau kamu yang marah, aku akan sejukkan engkau. Kalau nggak seperti ini, kita nggak akan lama berumah tangga. Maka tugas istri tadi ketika suami marah, ya udah dia minta maaf, dia mengatakan iya aku akan memperbaiki diri ini itu. Kadangkala yang salah itu suami. Tapi istri hendaklah dia minta maaf. Loh, saat yang salah suami. Masa Anda minta maaf? Iya, kita kan ingin rumah tangga ini berjalan. Apa yang diinginkan bercerai? Kalau ingin bercerai ya udah ribut. Makanya Rasul SAW mengatakan tentang perempuan penghuni surga. Salah satu sifatnya adalah al-a'ud, yang suka kembali kepada suami. Kalau nih perempuan berbuat salah sama suaminya, atau dia disakiti sama suaminya, dia yang datang ke suaminya. Kenapa dia yang datang kepada suami, ibu-ibu? Karena suami ini pemimpin. Kadangkala kan egonya itu ya dihargain lah. Sebenarnya tahulah ini suami ana datang. Kata Nabi SAW, ini perempuan meletakkan tangannya di tangan suaminya, lalu dia mengatakan kepada suaminya, la adzuku bi ghamdin hatta tarda. Aku tidak akan memejamkan mataku sampai engkau ridha sama aku. Alhamdulillah jemaah. Ya. Kita tadi udah membaca hadis Nabi SAW mengatakan la tattakhidhu dhai'a fatarqabu fid dunya. Jangan kalian sibuk ya beli aset ini, punya usaha ini macam-macam. Akhirnya kalian jadi cenderung sama dunia. Bicara saham. Saham ini tergantung perusahaan yang kita beli saham. Jadi kalau dikatakan dulu pendapatnya sama, mungkin dulu pendapatnya sama berkaitan dengan saham perusahaan yang memang nggak boleh, yang haram, atau bercampur. Karena ada perusahaan-perusahaan yang bisnisnya itu macam-macam, ada yang halal, ada yang haram. Jadi bercampur, kita nggak boleh ikut di sana. Tapi kalau kita tahu perusahaan ini enggak, ini halal Ustaz, perusahaannya insya Allah aman. Kemudian juga sudah dipelajari akadnya bagaimana, insya Allah nggak ada masalah. Jadi jual beli saham ini sebenarnya seperti jual beli lainnya. Tergantung kehalalan yang dibeli dan kehalalan perusahaan tersebut dalam bisnisnya. Jadi mungkin nanti yang perlu ditanyakan kepada suami, dalam bidang apa perusahaan ini. Lalu jamaah,
Ana masih ingat ketika Ana baru di Medina kalau nggak salah, waktu itu S2 kalau nggak salah, itu lagi rame jual beli saham. Sampai para masyayikh itu menjelaskan, hati-hati kalian. Ada jual beli saham itu yang beresiko tinggi. Oke, halal. Ada yang halal, ada yang haram. Ada yang abu-abu. Kadanglah orang ini, dia sibuk naruh duit di perusahaan tersebut. Sampai usaha dia itu dia tutup. Dia punya warung, punya ini tutup. Dia enggak lah duitnya buat saham sana. Saham ini kadang kala naik, kadang kala turun. Ada faktor-faktor yang membuat nilai saham itu jadi bagus dan bisa turun. Makanya kita kadang-kala mendengar ada fulan bertambah kekayaannya sehari triliunan. Sehari bertambah puluhan triliun karena harga sahamnya naik. Tapi dalam sehari pula bisa turun, kehilangan uang puluhan triliun. Maka hendaklah kita berhati-hati. Jadi nasihat ana buat ukhti, tanyakan kepada suami tentang saham perusahaan tersebut, kemudian minta juga kepada suami untuk tidak terlalu terobsesi untuk beli saham di sana. Dia mungkin tetap ada usaha lain yang real ya daripada usaha yang seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khair barakallahu fiik Ustaz. Untuk ukti rola apa tadi sudah jelas? Nabi menjelaskan. Apa yang beliau jelaskan? Fa innahunna khuliqna min dhila. Ini penjelasan agar laki-laki faham. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Wa a'waju ma fi dhila a'lah. Yang paling bengkok dalam tulang rusuk itu yang paling atas. Fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu wa in taraktahu istamta'ta biha ala ma fiha fastawsu bin nisa'i khair. Kalau engkau mau luruskan dia, patah. Tapi kalau engkau biarkan, ya udah engkau akan bersenang-senang dalam posisi engkau tahu dia bengkok. Oh, ini pelecehan kepada wanita, subhanallah. Ini penghormatan buat para wanita, di mana para laki-laki dituntut untuk memahami tabiat wanita. Dituntut, dikasih tahu. Kondisinya seperti itu dia. Jadi kadang-kadang dikatakan ditindas wanita, ya dianggap bengkok. Nah, bengkoknya itu dijelaskan sama Nabi SAW agar para laki-laki tidak melakukan KDRT kepada wanita. Agar laki-laki memuliakan wanita, menghormati wanita, menyayangi wanita. Dan menerima kekurangan wanita. Apakah ini bukan penghormatan? Jadi orang kadangkala hadis ini dipotong itu aja tuh. Oh, kata Islam perempuan itu bengkok. Dia lupa pesan Nabi SAW bahwa kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada wanita dan memahami kekurangan wanita. Allah ajak menyebutkan fa in karihtumuhunna, kalau engkau benci sama perempuan-perempuan tersebut, apa, ceraikan mereka, pukul mereka. Sabar. Perempuan ini harus dimuliakan. Karena dia pendamping hidup kita. Dia ibu anak-anak kita. Bukan perempuan dipekerjakan. Sebagian mengatakan perempuan itu jadikan pembantu. Nah. Kemarin Anda sempat ngobrol sama teman-teman di kantor ya. Tentang istilah pembantu rumah tangga. Kan sekarang mau dirubah ya. Atau sudah dirubah. Jadi dulu PRT, sekarang jadi asisten. Hah? Ya asisten, sekarang jadi asisten. Antum pikir asisten sama pembantu lebih mulia mana? Oh, asisten, bahasanya doang. Lebih mulia pembantu. Kenapa? Engkau perlu bantuan dia. Siapa dia? Dia yang bantuin anak. Tanpa dia, rusak urusan rumah ini. Kita di kampus kita, sekolah tinggi di Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i, ada ketua.
Ada puket 1, 2, 3. Itu pembantu ketua. Namanya pembantu. Resmi pembantu ketua. Antum pikir menteri itu apa sebenarnya? Pembantu presiden. Menteri itu pembantu sebenarnya. Apakah presiden dapat menjalankan roda pemerintahan tanpa ada pembantu-pembantunya? Kalian bisa. Begitu pula tatkala wanita itu dianggap dia jadi pembantu di rumah. Nah, dia memang harus membantu. Suami nggak bisa jalanin rumah tangga itu tanpa bantuan mereka. Bukankah ini sebuah kehormatan? Bukan pekerja, bukan. Ketika keluar rumah, dia jadi pekerja. Cari duit biasanya. Bekerja di sana, di sini. Itu yang dibanggakan oleh ya aktivis gender. Yang dikatakan, oh dia mendapatkan posisi dia sama dengan laki-laki. Subhanallah. Dia dipekerjakan. Sudah. Tapi di rumah, dia menjadi pembantu. Untuk menjalankan roda kehidupan. Membantu suami. Membantu anak-anak. Membantu segala hal. Bahkan dia menjadi seorang yang membantu untuk mengontrol emosi suaminya. Membantu suami untuk tidak jadi orang jahat. Untuk menyalurkan syahwat. Jadi istilah pembantu ini istilah mulia sebenarnya.